Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, sebelum dimulai silahkan terlebih dahulu membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang bab fungsi, yakni tentang sifat-sifat fungsi. Ya, sifat-sifat fungsi nanti kita akan kelompokkan menjadi 3 bagian. Apa saja? Oke, coba kita lihat. Sifat-sifat fungsi dilihat dari anggota himpunan B-nya, atau kita lihat dari pasangan kodomennya, ya. Baru nanti kita bisa mengelompokkan ke dalam 3 jenis. Oke, nah, misal ini ingat lagi, kodomen itu adalah daerah kawan, atau kalau di diagram ini, kalau di diagram panah ini, si B itu adalah si kodomennya. Oke, sifat yang pertama adalah surjektif atau fungsi onto. Yang kedua ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang ketiga sifat bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Nah, apa saja definisi dari ketiga fungsi ini? Coba kita lihat. Yang pertama, fungsi onto atau surjektif. Ya, jadi fungsinya secara kalimat bukunya seperti ini. Fungsi F, fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi himpunan A di sini adalah domain, B-nya adalah kodomain. Kita lihat B-nya seperti apa. Akan mempunyai sifat surjektif atau fungsi onto apabila setiap anggota B, setiap berarti semua, seluruh. Jadi seluruh anggota B, seluruh si kodomannya punya pasangan, ya, anggota A. Coba kita lihat. Contohnya seperti ini. Ibu punya fungsi dari A ke B. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4 di dalamnya. Himpunan B ada A, B, C, D. Nah, fungsi F ini, fungsi A ke B, ini merupakan surjektif, mempunyai sifat surjektif. Kenapa? Karena setiap anggota B, ya, setiap anggota B, di sini ada A, B, C, itu punya pasangan, ya, punya pasangan. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan. Coba ingat kembali fungsi. Kalau fungsi aja, ya, fungsi secara dasar syaratnya apa? Setiap anggota A, setiap si domainnya harus berpasangan tepat 1. Nah, di sini sudah merupakan fungsi, ya. Relasi F ini merupakan suatu fungsi. Lalu fungsi F ini apakah surjektif gitu? Ya, karena kenapa? Baru kita lihat si kodomennya, baru kita lihat si B-nya. Karena setiap B-nya, karena setiap anggota B-nya itu mempunyai pasangan, ya. Kalau di sini nggak tepat 1 nggak apa-apa. Yang penting semuanya punya pasangan, maka si fungsi F ini adalah fungsi onto, atau si fungsi F ini mempunyai sifat surjektif. Oke, di sini paham? Oke, selanjutnya fungsi satu-satu atau injektif didefinisikan seperti ini. Apabila, ya, fungsi F tadi apabila anggota B-nya punya pasangan tepat 1, ya. Apabila anggota B-nya punya pasangan tepat 1 saja pada anggota A. Contohnya seperti ini. Ibu punya fungsi fungsi F, fungsi dari A ke B. A di sini isinya ada 1, 2. B di sini isinya ada A, B, C. Nah, relasi A ke B ini merupakan fungsi karena kenapa? Setiap anggota A punya pasangan tepat 1, ya. Oke, ini fungsi. Apakah fungsi ini merupakan injektif? Ya, kenapa? Karena kodomennya, pasangannya tepat 1. Ini. Di sini C nggak punya pasangan. Ya,
nggak apa-apa. Dalam kasus ini, ya, dalam sifat injektif, kalau si kodomennya nggak punya pasangan, tidak apa-apa. Yang penting yang lainnya ini pasangannya cuma satu. Ini namanya fungsi satu-satu atau fungsi F mempunyai sifat injektif, ya. Dari dua fungsi tadi, diperhatikan lagi ya. Perhatikan lagi ya bedanya. Kalau yang onto, semuanya harus punya pasangan. Semuanya harus punya pasangan. Kalau yang into, kalau yang satu-satu, pasangannya harus satu. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Ya, fungsi F, fungsi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau fungsi bijektif apabila fungsi F itu merupakan suatu fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Jadi si fungsi ini adalah fungsi injektif juga fungsi injektif. Itu maksudnya apa? Jadi kita lihat si kodomennya ini nanti semua anggotanya harus berpasangan tepat satu. Nah, itu namanya fungsi korespondensi satu-satu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Himpunan A ke himpunan B, jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi bijektif karena setiap anggota di himpunan kodomennya, setiap anggota di B-nya punya pasangan. Ya, ini punya pasangan, ini juga punya, ini punya, ini juga. Tepat satu, 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 ya satu. Nah, fungsi seperti ini namanya fungsi bijektif. Oke? Ya, jadi kalau bijektif itu semua punya pasangan dan tepat satu. Oke. Bisa kita katakan kalau bijektif itu gabungan dari surjektif dan injektif, ya. Dari ketiga fungsi yang sudah Ibu jelaskan secara ringkas tadi, ciri-cirinya tolong diingat. Kalau surjektif, setiap kodomennya, setiap anggota kodomennya harus berpasangan. Kalau injektif, pasangannya harus satu. Kalau bijektif, berarti gabungannya. Semua anggota himpunan B atau semua anggota kodomen harus berpasangan cuma satu, gitu ya. Oke, sampai sini harus dipahami ya. Oke, selanjutnya coba tebak gambar ini. Apakah fungsi ini merupakan fungsi surjektif, injektif, atau bijektif? Yang pertama, Ibu punya fungsi F A ke B seperti ini gambarnya. Apakah fungsi ini bersifat surjektif atau injektif atau bijektif? Oke, coba tebak. Ayo berapa? Ayo, sifatnya sifat apa ini? 1, 2, 3. Ya, ini adalah fungsi injektif. Kenapa? Kita lihat lagi. Karena ya ini A pasangannya cuma satu, B juga satu, yang D juga satu. Nah, fungsi seperti ini namanya fungsi injektif. Walaupun C di sini nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Yang penting yang lain pasangannya cuma satu. Nah, ini namanya fungsi injektif. Selanjutnya, yang warnanya hijau, fungsi apakah ini? Fungsinya bersifat apa? Kita lihat untuk domain B-nya. Perhatikan 1, 2, 3. Ya, ini fungsi surjektif atau fungsi onto. Kenapa? Karena setiap anggota B, ini ada AB di sini, itu punya pasangan. Ya, jadi setiap anggotanya punya pasangan. Kalau ini tadi tidak setiap, karena ada yang tidak punya pasangan. Oke, jadi tahu ya pembedanya injektif dengan surjektif. Selanjutnya
Yang ketiga, ayo, ini sifatnya, fungsi ini dikenakan sifat apa? Ya, lihat kodomennya 1, 2, 3. Ya, fungsi ini bersifat bijektif. Kenapa? Karena setiap anggota kodomennya, setiap anggota kodomen di B-nya ini punya pasangan dan pasangannya tepat satu, ya. Sehingga fungsi ini namanya bijektif. Dari ketiga gambar ini, surjektif, injektif, dan bijektif bisa ya dibedakan. Surjektif itu semua harus berpasangan, injektif itu pasangannya cuma satu, bijektif semuanya punya pasangan dan hanya satu. Oke, sekarang fungsi ini bersifat apa? Ayo tebak, ayo tebak. 1, 2, 3. Ya, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ada yang tahu? Karena kita lihat, ya, di sini ada 4 di A, 4 di domain, tidak punya pasangan. Syarat suatu fungsi, ya, syarat dasar fungsi apa? Setiap anggota domain, berarti setiap anggota A di sini itu harus punya pasangan. Pasangannya harus satu. Coba kita lihat, 3 di sini pasangannya juga ada 2, ada si B dan si D. Ini juga tidak boleh. Sehingga relasi antara A ke B ini bukan fungsi. Selanjutnya, gambar selanjutnya, ya, fungsi f A ke B-nya digambarkan pada diagram panas seperti ini. Coba perhatikan, fungsi f ini adalah fungsi apa? Surjektif, injektif, atau bijektif? 1, 2, 3. Ya, fungsi f ini adalah fungsi bijektif. Kenapa? Karena setiap anggota B punya pasangan tepat satu. Selanjutnya, untuk yang terakhir, fungsi yang terakhir ini, fungsi apa? Ya, untuk fungsi yang ini adalah fungsi surjektif atau onto. Kenapa? Karena karena di sini ada setiap anggota di B. Di sini anggotanya cuma A aja. Setiap anggota punya pasangan, ya. Oke, makanya ini namanya surjektif. Dia bukan injektif. Kenapa? Karena pasangannya lebih dari satu, gitu. Dia juga bukan bijektif, ya. Nah, dari ketiga sifat ini, surjektif, injektif, dan bijektif, tolong dipahami dengan baik karena ketiga sifat ini akan kita gunakan untuk di subbab berikutnya, yaitu fungsi inverse dan komposisi fungsi.